Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Siap, baik. Saya harap kita semua dalam kondisi yang prima, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita siap untuk memulai materi hari ini, siap untuk lebih kompeten dan semakin berprestasi. Perkenalkan, saya adalah Fadilah Wardiwira. Saya merupakan guru agribisnis pengolahan hasil perikanan di SMK Negeri 1 Mundu, Cirebon. Pada kegiatan hari ini, kita akan mempelajari melakukan pemasakan awal atau pre-cooking ikan tuna dengan kode unit C.10221.008.02. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyusun dan mengoperasikan peralatan pre-cooking. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan pendinginan sesuai dengan prosedur. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, belum. Oke, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja. Sekarang kita masuk ke dalam materi pemasakan awal ikan tuna. Ikan tuna dan sejenisnya sampai saat ini masih mendominasi ekspor produk perikanan Indonesia. Perkembangan perikanan tuna diikuti dengan berkembangnya pelabuhan atau industri pendaratan ikan tuna seperti di Muara Baru, Jakarta, di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, di Cilacap, Jawa Tengah, Benoa, Bali, dan di Bitung, Sulawesi Utara. Pada umumnya, ikan tuna dipasarkan dalam bentuk utuh segar disiangi, dalam bentuk beku disiangi, dalam bentuk loin, bentuk steak, dan juga bentuk kaleng. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Proses ini produk akhirnya seperti apa, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih sudah bertanya. Jadi, pemasakan awal pada ikan tuna merupakan bagian proses dari pengolahan pengalengan ikan tuna. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini terdapat merek atau perusahaan yang melakukan atau menjual produk berupa pre-cooked tuna atau tuna yang sudah dilakukan pemasakan awal. Baik, kita lanjutkan. Tujuan dari pemasakan awal ini adalah untuk memudahkan proses pembersihan daging ikan, untuk mengurangi kadar air, kadar lemak, dan membuat daging ikan menjadi lebih kompak. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana proses melakukan pemasakan awal. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah thawing apabila bahan baku diterima dalam bentuk beku. Namun, apabila bahan baku diterima dalam bentuk segar, maka langsung saja lakukan pencucian. Selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan isi perut dan juga insang, karena di bagian tersebutlah terdapat banyak sumber mikroba. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan. Nah, apabila di industri dilakukan penyusunan dengan banyak sekali kapasitas ikan tuna yang dapat disusun. Namun, nanti akan kita lakukan skala laboratorium di mana cukup sedikit saja ikan tuna yang kita susun. Nah, selanjutnya adalah tahap pengukusan. Pengukusan dilakukan pada suhu 90 derajat sampai dengan 110 derajat Celcius selama 20 menit. Di mana pengukusan ini terjadi beda-beda tergantung pada berat ikan dan juga banyak sedikitnya ikan. Dan yang terakhir adalah pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk mendinginkan suhu atau menormalkan suhu ikan tuna. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, jelas. Setelah ini, kalian akan melakukan proses pemasakan awal ikan tuna, namun di sana nanti akan sambil saya jelaskan kembali. Setelah ini silakan kalian persiapkan diri kalian, berjalan menuju laboratorium pengolahan untuk melakukan proses pemasakan awal ikan tuna. Siap, baik. Pada kesempatan kali ini, bahan baku yang kita siapkan adalah tuna mata besar. Apakah ada pertanyaan?
Izin Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Untuk ikan tuna mata besar, ciri-ciri spesifikasinya seperti apa ya Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Berikut akan saya jelaskan ciri-ciri ikan tuna mata besar. Ikan tuna mata besar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sirip ekor mempunyai lekukan yang dangkal pada urat celah sirip ekor. Pada ikan dewasa, matanya relatif lebih besar dibandingkan dengan tuna jenis yang lain. Sirip dada pada anak ikan tuna umumnya lebih panjang. Kemudian, ikan-ikan tuna mata besar dengan ukuran kurang dari 75 cm atau kurang dari 10 kg mempunyai sirip dada yang lebih panjang daripada ikan tuna sirip kuning dari ukuran-ukuran yang sebanding. Sekarang, kita sudah siap untuk melakukan proses pemasakan awal ikan tuna. Namun sebelum itu, perlu kita siapkan alat dan bahan, di mana alat yang digunakan yang pertama adalah alat pengukus atau dandang, dan yang kedua adalah kompor. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah pertama ikan tuna, dan yang kedua adalah air. Baik, setelah ini silakan kalian lakukan proses pemasakan awal seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Siap Pak. Pertama, langsung saja lakukan pencucian pada ikan tuna. Karena bahan baku yang kita terima dalam bentuk segar. Pastikan cuci sampai bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Dilanjutkan dengan proses penyiangan. Bersihkan insang dan isi perut ikan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Hal ini dilakukan karena pada bagian tersebut paling banyak terdapat sumber mikroba pembusuk. Kemudian, cuci kembali hingga bersih. Tahap selanjutnya, dilakukan penyusunan pada rak pengukus yang sudah disiapkan. Kemudian, jika sudah, lakukan pengukusan pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit dan kita tunggu. Jika ikan sudah dingin, sebetulnya proses pemasakan awal sudah selesai sampai di sini. Ditandai dengan ikan yang sudah matang seperti ini. Langkah selanjutnya adalah tergantung pada produk akhir apa yang akan kita buat. Apabila kita akan membuat pengalangan ikan tuna, maka ikan ini kita potong kepala, bersihkan kulitnya, dan pisahkan dari durinya, kemudian diisi ke dalam kaleng. Namun, apabila produk yang akan kita buat adalah pre-cooked tuna atau tuna pada pemasakan awal, caranya cukup mudah, yaitu ikan tuna yang sudah dimasak awal ini dibersihkan kulitnya, bersihkan durinya, kemudian dikemas dalam keadaan vakum. Baik, jika sudah selesai, maka cukup sekian materi pemasakan awal ikan tuna. Setelah ini, silahkan kalian bersihkan peralatan yang sudah digunakan tadi dan kembalikan ke tempat sebelumnya. Siap Pak. Mohon dapat dipelajari dengan baik materi ini, karena ini adalah materi yang sangat penting, di mana setelah ini masih banyak tahapan yang akan kalian lakukan selanjutnya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam proses pemasakan awal ikan tuna, kalian perlu menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practice, supaya produk yang dihasilkan adalah produk yang baik. Dan juga jangan lupa untuk menerapkan SSOP atau Sanitation Standard Operational Procedure supaya produk yang dihasilkan aman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kali ini? Siap, cukup. Baik, kalau sudah cukup, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa, mulai.
Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.